Selamat pagi. Jess, saya harus berterima thank you nih. Harus berterima thank you sama Pak Haji Saka. Pak Haji Saka 323. Boleh baca komennya, Jess. Diam-diam saya mengamati VT-VT Pak Jess ini luar biasa. Terima kasih Pak Haji Saka. Pak Jess sejak 1 tahun yang lalu, jadi tidak main-main ya, 1 tahun beliau ya memang karena saya membuat VT udah ini tahun ketiga saya. VT saya ada di TikTok itu tahun ketiga sampai YouTube-nya hilang. Ya YouTube-nya hilang, YouTube-nya dihack orang, emailnya dicolong, emailnya dihack orang juga. Sampai sekarang nggak bisa balik ke emailnya. Ya, makasih Pak Haji Saka. Diam-diam saya beli makjin. Diam-diam juga saya coba sejak 7 bulan lalu sampai sekarang. Wow, luar biasa ya Pak. Saya udah menjalankannya, bahkan mencobanya udah 5 tahun ini Pak. Dari tahun 2020, 2021, karena 2019 bermasalahnya saya, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, ini 2025. Tahun yang ke-6 ini sekarang ini. Tapi soal hasil, saya tidak bisa diam-diam lagi. Waduh, terima kasih banyak Pak Haji Saka. Ya, soal hasil ini yang luar biasa ya. Pak Haji Saka cerita. Luar biasa pola hidup yang Pak Jess sharingkan. Lanjutkan. Ya Jess, benar Jess. Jadi saya sudah berkali-kali membuat konten, bahkan 8 akun saya raib. Ya, 8 akun saya raib. Ini Pak Haji Saka juga komen di salah satu VT saya yang lain. Ya, salah satu VT saya yang lain, dan VT itu di-ban sama TikTok. Ya, ini komennya dipindahkan ke video ini sehingga saya bisa state. Yang satu nggak bisa di state karena VT-nya di itu di-ban sama TikTok. Ya, saya lagi apa itu namanya itu kalau protes itu apa namanya ya? Komplain dengan TikTok supaya VT-nya dirilis. Itu VT yang sore tadi saya buat. Memang tidak semua orang suka dengan pola yang saya sampaikan, terutama tukang-tukang obat. Karena berlawanan dengan mereka, ya, cara menjual obat itu mudah, Jess. Beneran, cara menjual obat itu mudah. Saya kalau mau, saya bisa melakukannya. Dan pasti laris. Karena apa? Karena beruntun. Contoh yang paling gampang. Kamu kalau selalu mengeluh kolesterolmu tinggi, itu udah calon terobati sepanjang masa. Sudah calon terfarmasi itu. Kamu ngomong sama saya kalau saya ini kan perancang. Saya perancang makanan dan minuman serta obat-obatan. Kalau kamu selalu mengeluh kolesterolmu tinggi, pasti kamu akan terfarmasi. Karena ketika kamu mengeluh kolesterolmu tinggi, maka kamu akan dikasih obat yang namanya statin itu. Yang depannya ada simfas-simfasnya itu. Lalu di statinin. Nah, ketika kolesterolmu di statinin, maka kolesterolmu turun. Dan kemudian livermu jebol, livermu kena. Kenapa? Karena liver menciptakan kolesterol 400 miligram per desiliter. Livermu menciptakan kolesterol dan kamu membenci kolesterol sehingga kolesterolmu diturunkan sama statin, jebol livermu. Ketika livermu jebol, maka berpengaruh dengan semua siklus tubuhmu. Karena apa? Karena liver itu kan pusat dari operasional yang ada di tubuhmu, ya. Yang selalu kamu bilang, aduh tengkukku keras ini, kolesterol. Nah, itu salah besar, tidak ada hubungan. Tengkuk keras, leher kenceng itu tidak ada hubungan sama kolesterol. Ya, kolesterol itu harus ada di dalam tubuhmu. Tapi mereka akan bilang, iya kolesterol apa? Kolesterol baik apa kolesterol jahat? LDL apa HDL? Bodo amat. Yang penting kolesterolmu harus tinggi. Itu saja yang menjadi pedoman dalam kesehatanmu. Nah, setelah kamu bermasalah dengan kolesterolmu, pasti kamu bermasalah dengan livermu. Kalau livermu bermasalah, kolesterolmu bermasalah, pasti hubungannya dengan yang namanya
penyumbatan, yang namanya jantung, yang namanya pembuluh darah. Nah, kalau pembuluh darah pasti nanti hubungannya pasti dengan formin. Kamu dikasih formin, kamu dikasih prasol. Nah, kalau udah kena formin, kena prasol, ginjalmu pasti bermasalah. Ginjalmu pasti kena. Nah, makanya ujung-ujungnya dari pengobatan itu adalah komplikasi. Saya enggak membenci obat, tapi saya tidak mau memberikan obat menjadi makanan saya. Itulah sebabnya saya mengkonsumsi nutrisi, bukan obat. Nah, cara mengkonsumsi nutrisi sangat simpel sekali. Yaitu apa? Bangun tidur minum racikan macin. Ya, kamu suka boleh, enggak boleh juga enggak. Kamu suka ya puji Tuhan boleh. Kalau kamu enggak suka juga enggak apa-apa. Ya, karena pasti ujung-ujungnya kamu enggak nyaman ketika kamu mendengarkan saya bicara masalah racikan macin. Karena kamu pasti enggak bisa membuatnya. Karena saya enggak mengobrol resepnya. Itu sebabnya saya menjualnya. Bangun tidur kamu minum racikan macin. Kalau nggak minum racikan macin, ya nggak masalah juga. Kamu harus mengkonsumsi suplemen. Kamu minum suplemenmu. Suplemen yang namanya glutathione, liposomal glutathione, probiotik, D3K2, MCT, magnesium, kalsium, propolis, royal jelly. Itu ada suplemen yang saya rekomendasi untuk kamu minum. Saya ada propolis sama royal jelly, bisa beli sama saya. Tapi yang lain saya nggak jualan. Nah, itulah kamu kalau lihat di keranjang kuning saya, ya, di affiliate saya tidak pernah menjual yang lain. Yang saya jual adalah yang saya rekomendasi yang berhubungan dengan kesehatan kamu. Nah, kamu lihat itu di keranjang kuning saya. Kamu klik buletan di sini, ya. Terus kemudian ada keranjang kuning. Nah, itu yang saya jual di situ, atau yang saya rekomendasi, atau link yang kamu bisa minta sama Vira, itu linknya adalah link-link yang berhubungan dengan D3K2, magnesium, kalsium, ada melatonin yang membutuhkan melatonin, ada probiotik, ada MCT, ada liposomal glutathione. Itu di keranjang kuning saya ada semua tuh, Jess. Tapi saya tidak pernah mentautkan konten-konten saya ke situ. Karena apa? Karena saya tidak jualan. Kalau kamu butuh ada di situ. Makanya kamu bisa mendapatkan itu. Satu-satunya yang saya jual adalah racikan macin. Jadi saya tidak menjual yang lain. Silahkan yang lain mengambil dari apotek kah, dari toko yang lain kah, nah, silahkan kamu mencari sendiri ya. Tapi yang berhubungan dengan pola makan, itu adalah keputusanmu. Tidak sarapan dan tidak makan malam. Tidak sarapan dan tidak makan malam. Itulah kesehatan yang luar biasa. Nah, tinggal kamu mau melakukan apa tidak, itu pilihanmu, bukan pilihan saya. Kalau kamu melakukan sehat, kalau kamu tidak melakukan, ya yang namanya kehidupan kan ditanggung jawabin sendiri ya, Jess. Dan ingat baik-baik omongan saya, ya. Jangan pernah berkata tentang takdir atau nasib. Karena takdir dan nasib itu yang menentukan dirimu sendiri. Ya. Karena kamu hidup berada di antara takdir. Kamu hidup berada di antara nasib. Takdir yang pertama, nasib yang pertama adalah kamu dilahirkan. Itulah nasibmu, itulah takdirmu, kamu dilahirkan. Takdir yang kedua atau nasib yang kedua adalah kamu dimatikan. Itulah takdir dan nasibmu. Jadi kamu di antara takdir dan nasib, itu urusanmu, itu pilihanmu. Sehingga kamu yang menentukan nasibmu sendiri di antara keduanya ini. Nah, apakah orang yang sehat tidak bisa meninggal atau mati? Bisa aja, tidak ada masalah. Tapi kalau kamu dari antara lahir sampai mati, kamu hidup dalam penderitaan, nah itu kamu yang memutuskan tuh. Bukan saya. Ya itu pilihan hidupmu. Nah, kalau seperti Pak Haji Saka ini, beliau mengamati, beliau menganalisa, dan kemudian beliau praktekkan, dan hasilnya nih, seperti yang beliau katakan, diam-diam saya mengamati Viti Pak Jess. Terima kasih Pak. Sejak 1 tahun yang lalu, diam-diam saya membeli macin. Diam-diam juga saya coba sejak 7 bulan yang lalu. Ada yang baru pertama kali beli dan minum, kemudian dibuang, ada loh. Ada loh, saya mendapatkan laporan dari Vira, ada orang yang membeli racikan macin, diminum 1 saset dan kemudian dipulangkan lagi. Kami pulangkan, tidak apa-apa. Itu saya bilang sama Vira, bayar, kembalikan duitnya. Karena barang itu dikirim balik ke kami dan kami kembalikan duitnya. Karena dia bilang tidak ada hasil, ya buat apa saya berkomunikasi dengan
orang-orang yang mengatakan tidak ada hasil kan tidak perlu diperdebatkan, balikin aja, kita pulangkan uangnya.